Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafalaisi. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Sosiologi dengan NIM 2405211000134. Pada video kali ini saya akan memberikan ringkasan materi bagaimana atau apa yang kami dapatkan di mata kuliah Tipologi Sosial semester 3. Di mata kuliah ini diawali dengan konsep dasar. Materi awal adalah konsep dasar. Apa sih tipologi sosial tersebut? Kenapa sih ada tipologi sosial atau apa tujuan tipologi sosial? Sederhananya, tipologi sosial itu bagaimana kami sebagai pelajar sosiologi memberikan klasifikasi atau mengklasifikasi bermacam tipe-tipe masyarakat, tipe-tipe komunitas ataupun tipe-tipe individu yang ada di struktur ataupun sistem sosial kita. Contohnya, bila kita melihat dari pandangan Karma, tentu kita akan melihat bagaimana kelas itu dibagi menjadi dua. Ataupun dari tokoh-tokoh sosiologi yang lain, bagaimana ketika kita melihat dari pandangan Max Weber, bagaimana Max Weber memberikan kelas dengan beberapa kriteria-kriteria yang berbeda, tentunya lebih komprehensif ataupun lebih kompleks daripada Karl Marx. Disitulah kenapa kita harus belajar tipologi sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan problem solving yang tepat dan cepat untuk masyarakat atau sebuah komunitas. Bagaimana kita memberikan analisis atau memberikan problem solving yang tepat dan cepat bila kita tidak mengenali kriteria ataupun ciri-ciri dari masyarakat tersebut. Pada materi selanjutnya dibahas bahwasanya dari sudut pandang beberapa tokoh sosiologi, mereka berpendapat, dan salah satu pendapat tersebut adalah Auguste Comte. Auguste Comte berpendapat bahwa evolusi peradaban manusia memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah teologis, yang kedua adalah metafisik, dan yang ketiga adalah positivisme. Yang pertama teologis, bahwasanya manusia percaya bahwasanya semua yang terjadi pada alam kita, gejala alam, masalah-masalah manusia itu tercipta karena adanya jiwa yang mengikat pada alam. Yang kedua adalah metafisik. Tahapan ini manusia mulai menggunakan akal dan teknologi. Perpaduan antara akal, bagaimana manusia bernalar dan mengaplikasikannya pada teknologi. Contoh, dalam keadaan banjir, manusia akan cenderung memasang batu pada bendungan-bendungan agar tidak banjir. Itu adalah fungsi dari akal yang diterapkan dengan teknologi. Tetapi pada tahapan metafisik ini, masyarakat masih memadupadankan antara akal atau teknologi dengan ilmu gaib atau basis yang di luar empirisme, yang tidak berbasis pada ilmiah. Nah, yang ketiga, positivisme, di mana masyarakat sudah mulai berpikiran bahwa apapun yang terjadi harus bisa diuji secara ilmiah. Contohnya ketika hujan, bila orang berpikiran ketika hujan adalah sebab dari dewa hujan, dewa langit ataupun dewa hujan yang memberikan rahmat ke bumi, dalam tahap positivisme masyarakat sudah tidak percaya seperti itu. Tetapi masyarakat sudah mulai berpikiran apa sebenarnya yang terjadi pada langit ataupun pada udara yang menyebabkan hujan tersebut, dan ini harus dibuktikan secara empiris yang mana berbasis ilmiah dan fakta. Pada tokoh selanjutnya, salah satu tokoh sosiologi, Emile Durkheim, juga memberikan pendapat di materi tipologi sosial ini. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya solidaritas bisa dibagi menjadi 2. Ada solidaritas mekanik, ada solidaritas organik. Sederhananya, solidaritas mekanik banyak terjadi di pedesaan. Solidaritas organik banyak terjadi di perkotaan. Ciri-ciri pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, yang pertama adalah cenderung homogen. Pada masyarakat solidaritas mekanik, mereka cenderung tidak memiliki varian yang banyak dalam pekerjaan. Contohnya,
Jadi ya satu petani semua, di wilayah pesisir nelayan semua. Jadi tidak ada spesifikasi kerja. Juga pada masyarakat mekanik, cenderung hubungannya antar individu itu lebih mengikat emosional daripada kontraktual. Nah, di mana emosional ini ya masih bergantung pada gotong royong, masih ada pengajian yang sifatnya emosional, kedekatan, bantu-bantu. Berbeda dengan pada masyarakat dengan solidaritas organik yang cenderung yang pertama heterogen. Nah, heterogen ini bervarian. Ada spesifikasi pekerjaan. Seperti contoh yang tidak ada di pedesaan adalah Gojek, Shopee Food. Atau lebih parahnya lagi di perkotaan ada jasa teman curhat, live mate, ya kan. Sedangkan di pedesaan tidak akan menemukan jasa teman curhat. Kita mau nitip barang seperti Shopee Food, ya sudah nitip aja ke tetangga mau pergi ke pasar silahkan nitip. Nah, begitu pula seperti jasa teman curhat yang ada di perkotaan. Bila di pedesaan ya curhat-curhat saja ke siapapun, ke keluarga yang cenderung dekat. Seperti itu perbedaannya. Nah, pada materi selanjutnya kita akan mengenal masyarakat primitif dan masyarakat agraris. Apa itu masyarakat primitif? Sederhananya, masyarakat primitif itu masyarakat yang cenderung komunitasnya itu individunya kecil. Nomaden, apa itu nomaden? Nomaden ya tidak menetap atau berpindah-pindah. Nomaden di sini menyebutkan bahwa primitif dulu itu memiliki beberapa tahapan ya. Sebelum akhirnya menetap, mereka itu berpindah-pindah, berburu dari tempat satu ke tempat lainnya. Solidaritas mereka cenderung ke mekanik karena di awal peradaban mereka tidak menggunakan teknologi ya, tapi menggunakan teknologi dengan yang paling sederhana. Seperti contohnya ada pisau, ya bukan pisau yang seperti sekarang nih, pisau biasa dari batu yang ditajamin, atau ada panah. Mereka menggunakan teknologi sederhana hingga bertahap menemukan api, menemukan apapun itu yang kemudian berkembang menjadi masyarakat agraris. Nah, pada masyarakat agraris ini akhirnya disinilah peraturan dalam masyarakat itu sudah baku. Peraturan mulai ditetapkan, siapa pemimpin, siapa pemilik tanah, siapa yang harus bekerja, siapa yang diupah. Nah, di masyarakat agraris ini pun juga mulai menetap dan kebutuhan mereka sudah mulai berkembang, peralatan mereka sudah mulai berkembang, dan pengetahuan mereka sudah mulai berkembang tentang teknologi. Mereka mulai bercocok tanam, bertani ataupun berkebun. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Di zaman yang sudah mulai berkembang ini, kita mengenal masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Yang pertama, masyarakat tradisional yang tentunya basis ekonominya adalah agraris atau pertanian. Masyarakat tradisional yang mungkin lebih banyak ada di pedesaan, mereka menggantungkan dirinya cenderung ke bidang pertanian atau perkebunan. Contoh untuk masyarakat yang tradisional ini masih memiliki contoh-contoh di sekeliling kita, bukan hanya pada masyarakat pedalaman, bukan hanya pada masyarakat yang jauh dari akses kita, tetapi juga yang ada di sekeliling kita. Contohnya di Madura masih banyak masyarakat yang mungkin bisa disebut tradisional ataupun transisi dari tradisional menuju modern. Seperti yang bisa kita lihat ada di beberapa desa-desa di Bangkalan seperti Kokok mungkin yang masih mengedepankan rasa tradisional, bagaimana mereka masih cenderung menggantungkan hidupnya dari penghasilan bercocok tanam. Nah, kemudian ada nilai yang sangat kuat, yang sangat berperan pada masyarakat tradisional ini, yaitu adalah nilai agama dan budaya. Ya seperti yang saya katakan di awal, juga berkaitan antara masyarakat modern, masyarakat tradisional, masyarakat solidaritas mekanik atau masyarakat pedesaan, itu berkaitan karena ciri-cirinya itu linier. Nah, bisa disebut juga pada masyarakat tradisional ini mereka masih terikat erat dengan agama budaya. Jadi jangan heran di beberapa desa-desa di Madura khususnya masih menjalankan tradisi-tradisi yang lalu, yang masih kental akan hal-hal gaibnya. Untuk masyarakat modern sendiri, masyarakat modern itu bisa basis ekonominya bukan lagi agraris, tapi basis ekonominya adalah industri dan birokrasi. Bagi apa itu industri? Industri lebih
pada saat kita sudah mulai berubah dari yang teknologi sederhana menggunakan kerajinan, kita membuat kerajinan dengan tangan, homemade, kita sudah mulai berubah ke masyarakat industri, produksi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita sudah mulai memasuki perubahan-perubahan sosial baru. Adanya yang menurut Karl Marx ya, ada kelas borjuis, ada kelas proletar, pemilik modal dan buruh, dan juga ada perubahan sosial, pergantian peran, bagaimana perempuan ada di dalam pabrik sedangkan lelaki ada di dalam rumah. Itu menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern. Dari basis ekonominya adalah industri dan birokrasi. Yang terakhir pada mata kuliah tipologi sosial ini adalah materi tipologi masyarakat postmodern. Bila kita di awal sudah primitif dan agraris, setelahnya tradisional dan modern, sekarang ada masyarakat postmodern. Apa yang kita alami sekarang adalah postmodern. Bagaimana basis ekonomi bukan lagi pada industri dan birokrasi, tetapi sudah mulai masuk pada ranah informasi dan digital. Bagaimana orang yang bisa menguasai keadaan adalah orang yang mahir dalam hal sistem informasi ataupun digitalisasi, big data dan sejenisnya ya. Nah, di sini nilai yang lebih cenderung dominan adalah pluralitas. Pluralitas itu ya seperti halnya heterogen, dia jamak, plural. Di sini kita cenderung bisa mengakses semuanya, bisa merangkul semua apa yang tidak bisa dirangkul sebelumnya melalui seperti tadi yang saya katakan adalah informasi dan digital. Kita tidak bisa mengakses buku, kita tidak bisa mengakses hal-hal yang di luar jangkauan area kita. Tapi pada masyarakat posmo semua itu bisa mungkin terjadi. Kemudian ada kebebasan berekspresi. Bagaimana kebebasan berekspresi ini digambarkan sebagai pencarian kerja yang relatif gampang, pencarian kerja yang bisa dilakukan fleksibel dan cair. Bagaimana kerja itu gampang di mana aja, ada WFA, ada work from home, ada work from office. Bagaimana tempat kerja sekarang sudah mulai mengalami perubahan. Tempat-tempat kerja yang sudah mulai santai dan tidak kaku formal seperti tempat-tempat kerja pada masyarakat-masyarakat sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di komentar. Ya, terima kasih. Saya Aman Avalasi, salam literasi, pamit undur diri.